great that he was. All right, open your eyes. We go full ahead! Put your backs into it! Got everything I need right here with me. I figure life's a gift, and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. When this ship docks, I'm getting off with you. God Almighty. Tragedi tenggelamnya kapal Titanic sudah lebih dari 1 abad. Spekulasi-spekulasi mengenai tragedi kapal Titanic sudah lama bermunculan. Gak ada yang tahu hal sebenarnya kenapa kapal yang dinyatakan tenggelam itu seakan menabrak bongkahan batu es. Hari ini, apakah Dabro akan mencoba membuka tabir konspirasi yang tersembunyi mengenai tenggelamnya kapal Titanic. Masih ingat dalam ingatan sebuah film yang dirilis tahun 1997 dan film tersebut diakui dunia sangat mengesankan dan membuat orang yang menonton sangat terbawa dalam cerita film tentang tragedi tenggelamnya kapal pesiar yang karena menabrak bongkahan batu es sehingga tenggelam. Ditambah kisah-kisah percintaan yang sangat epik untuk menambah rasa haru dalam film tersebut. Padahal nyatanya banyak konspirasi yang terdapat dalam tragedi itu. Inilah beberapa konspirasi di antaranya. Pertama, sebenarnya kapal yang tenggelam itu adalah bukan Titanic, tetapi sebuah kapal lain yang sangat mirip dengan kapal Titanic, yaitu Olympic. Untuk memanipulasi bahkan menipu asuransi. Teori konspirasi ini ditulis oleh Robert Gardiner tahun 1998 dalam bukunya yang berjudul Titanic: The Ship That Never Sank. Kapal Titanic sendiri di bawah perusahaan White Star Line pada tahun 1909 sampai 1913 di bawah industri Harland and Wolff, dan kabarnya ketika dalam pembuatan kapal Titanic mereka menciptakan 2 kapal pesiar mewah, yaitu kapal pesiar RMS Olympic dan His Majesty's Hospital Ship atau HMHS Britannic. Si penulis Robin menceritakan bahwa sebenarnya yang menabrak bongkahan atau gunung es itu adalah kapal Olympic pada 14 April 1912 itu. Dari wujud, besar dan juga modelnya, kapal Olympic sama persis dengan kapal Titanic. Tapi sayangnya, pada 11 September 1911, kapal Olympic itu mengalami insiden sehingga membuat kerugian yang sangat besar. Kapal pesiar Olympic bertabrakan dengan kapal perang Inggris yang sedang berlayar dari Southampton, Inggris ke New York. Insiden itu membuat 2 lubang besar pada sisi kanan kapal dan merusak baling-baling, sehingga Olympic tidak bisa berlayar dengan cepat setelahnya. Karena insiden ini murni kesalahan dari kapal Olympic yang berlayar terlalu dekat dengan kapal perang Inggris, maka kapal perang Inggris itu pun menuntut ganti rugi. Dengan kesalahan ini pun pihak asuransi menolak untuk mengcover semua kerusakan karena dinilai kesalahan pada Olympic, termasuk White Star Line. Perusahaan yang menaungi kapal Olympic pun tidak sanggup untuk membiayai seluruh kerusakan kapal. Karena dengan jadwal yang bersamaan, mereka sedang mengejar penyelesaian pembuatan kapal Titanic.
yang tidak sesuai dengan jadwal gara-gara insiden kapal Olimpik ini. Sesuai teori Robin dalam bukunya bahwa kenapa pihak White Star Line membuat kapal secara persis mirip agar perusahaan itu bisa menghasilkan uang at least dalam satu kapal saja, padahal ada kapal sejenis dalam proyek tersebut. Dan ini juga ditulis dalam buku bahwa kenapa kapal yang konon dibuat dari rangkaian besi yang kuat bisa robek hanya karena bergesekan atau menabrak gunung es seperti yang kita tonton dalam film legendaris Titanic. Karena sebenarnya kapal itu adalah Olympic, kapal yang sangat berlayar dengan berbagai macam kendala dan kerusakan. Dan setelah kapal Olympic itu tenggelam karena menabrak gunung es, pihak White Line mengklaim dan ingin mencarikan asuransi kecelakaan, yang sebenarnya Olympic lah yang tenggelam ke dasar laut itu, bukan Titanic. Teori konspirasi yang kedua adalah rencana pembunuhan 3 jutawan yang berada di atas kapal Titanic. Seorang banker jutawan, J.P. Morgan, merencanakan pembunuhan kepada rival bisnisnya, yaitu Isidor Straus, Jacob Astor, dan Benjamin Guggenheim. J.P. Morgan menginginkan ketiganya ikut tenggelam dalam insiden itu. Sebenarnya J.P. Morgan ada rencana ikut berlayar bersama 3 orang itu. Tetapi J.P. Morgan tidak jadi ikut setelah mengajukan dana untuk membangun Federal Resort ditolak oleh ketiga jutawan tadi. Tapi konspirasi ini belum bisa terjawab bagaimana kapal Titanic itu tenggelam karena menabrak batu es dan membunuh 1.500-an orang. Teori ini disederhanakan oleh teori berikutnya bahwa keluarga Rothschild adalah yang diduga mengatur kematian ketiga jutawan tadi. Mereka mempunyai pengaruh kuat karena mulai tahun 1900-an keluarga Rothschild telah membuat ratusan perusahaan keuangan di seluruh Eropa. Konspirasi ketiga adalah pintu kedap air yang terdapat dalam kapal Titanic yang didesain 16 kompartemen agar tidak tenggelam ketika ada insiden. Harusnya ketika Titanic menabrak batu es, akan banyak cukup waktu untuk evakuasi karena terdapatnya 16 kompartemen tadi, sehingga tidak akan membuat kapal terjungkit ke atas, tetapi akan merata karena terisi air perlahan ke dalam 16 kompartemen tadi. Konspirasi berikutnya adalah adanya kebakaran sebelum berlayar, sehingga penyebab dari kebakaran itu kerangka baja menjadi lemah dan gampang robek. Beberapa bunker batu bara yang ada di kapal Titanic meledak dan membuat kebakaran. Tanda kebakaran itu bisa dilihat dari tanda ini. Jadi Titanic itu tenggelam gara-gara api, bukan karena bongkahan es. Selanjutnya konspirasi adalah karma dari para pekerja kapal atau perusahaan yang membuat kapal. Karena selama mempromosikan dan saat mengajak para penumpang ke dalam kapal, mereka meyakinkan bahwa kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Dan kapal ini mempunyai slogan kapal yang tak pernah tenggelam. Bahkan si desainer kapal Thomas Edward dengan arogan menyebut bahwa Tuhan sekalipun tidak pernah bisa menenggelamkan kapal ini. Inilah yang dipercaya orang-orang sebagai kata-kata yang membuat karma untuk kapal itu. Dan dalam pembuatan kapalnya pun penuh kontroversi. Sebanyak 8 orang meninggal dan 250 orang luka dalam proses pembuatan kapal yang sengaja dikebut tersebut. Gimana? Bisa saja teori konspirasi itu benar adanya. Buktinya, sampai saat ini tidak ada perusahaan atau pihak yang berwenang untuk mencoba mengangkat bangkai kapal untuk melihat apakah yang terjadi. Tetapi dibiarkan begitu saja untuk menghilangkan bukti-bukti. Demikian pembahasan ungkap tabir kisah yang sepertinya direkayasa dalam film. Anda, termasuk saya, selama ini ternyata dibohongin. Iceberg, run ahead!
Is this it? Don't you believe it, Rose? Rose! Don't you understand? The water is freezing and there aren't enough boats. Half the people on the ship are going to die. Not the better half. What are we doing, Mommy? When we finish putting first-class people on the boats, they'll be starting with us. Haul away! Why are the boats being launched half full? For God's sake, there's women and children down here! Let us out so we can have a chance! Going! Him! You jump, I jump, right? You have to stay on the ship as long as possible. This is where we first met. God almighty. Oh, God! This is it! Oh, God! Oh, God! And it was. It really was. All right, open your eyes. We go full ahead! Put your backs into it! Got everything I need right here with me. I figure life's a gift, and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. When this ship docks, I'm getting off with you.